ucapkan salam. Kita membahas tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat dan pembuktian atau kritik secara objektif, jelas, sopan, dan santun. Objek pada teks tanggapan antara lain adalah karya seni, fenomena sosial, fiksi, dan fiksi. Kenapa? Siapa yang bilang merah tadi? Ada yang merah? Berarti semuanya fokus. Lanjut. Kita masuk materi. Nah, tadi sampai ke teks tanggapan. Sampai mengerti teks tanggapan ya. Boleh disuruh baca. Tersebut berdasarkan pemilihan minat yang sudah dibagi kelompok masing-masing kemarin kan. Nah, boleh duduk di kelompok sesuai peminatannya masing-masing. Boleh langsung duduk di kelompoknya sesuai peminatannya. Ingat di kelompok berapa ini kemarin apa di sini? Olahraga di sini. Baca. Membaca di sini. Tadi di sini ya. Ini apa? Ayo langsung ke
dan negara kita sejahtera peringkat 2 dunia, tapi dari belakang. Masih dalam pikir kalau alasan itu karena Scroll FYP, apakah itu benar? Punya anak dan anak yang masih baca buku yang persis sama, sungguh sangat miris. Apalagi kalau kita dibandingin sama negara lain, bisa baca rata-rata. Ya, ini nanti dicatat ya. Ini masuk semuanya nanti. Enggak nih bagian-bagian yang mana. Jadi harus ada yang dicatat. Yang bagian membaca, dia dengan sesuai bagian-bagiannya sendiri. 15 sampai 30 buku atau berbagai negara ini di mana baca udah jadi tradisi sampai ada istilah orang baca buku sambil berdiri. Malas baca buku sekilas ada masalah yang kita semuanya tahu. Tapi nyatanya sudah kita bahas barusan tentang menjadi orang malas sama di dalam buku. Kenapa menurut bukulah kita bisa membaca puisi yang tersimpan? Misteri terbesar alam semesta tidak membuat nyari tahu siapa pelakunya dan coba telusuri berjalan panjang nenek kita. Seperti biasa, terima kasih. Ini kelompok. Oh, ini kelompok. Ini yang buat karya seni ya. Ingat. Dimana-mana buruk kelapa yang biasanya hanya dibakar dan dibuat kamu saja ingat diperoleh Emi Hamdani dari sisa penjual kelapa parut. Sementara kebun kelapa utuh diperoleh Emi dari kebun kelapa di sekitar rumahnya di Jalan Katulistiwa, Gang Sampas Jaya, Kecamatan Pontianak Utara. 5 tempurung kelapa yang telah dikumpulkannya ini dibawa pulang untuk diolah. Berbagai macam kerajinan menarik dihasilkan tangan kreatif Emi, seperti gantungan kunci, asbak, bentuk bunga, miniatur ikon Pontianak, hingga berbagai bentuk satwa khas Kalbar, seperti tergiling, goyang dan banyak kerajinan lainnya. Kemampuan mengolah limbah tempurung kelapa ini diperoleh Emi secara otodidak dan telah ditekuninya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Hasil karya dijual dengan harga bervariasi, seperti gantungan kunci dijual seharga Rp5.000 dan yang paling mahal bisa mencapai Rp2,5 juta untuk miniatur satwa khas Kalbar. Sebagian besar karyanya ini dijual melalui berbagai akun media sosial. Hal ini dilakukannya untuk menargetkan pembeli dari luar negeri. Hasilnya, saat ini ia mampu menjual hasil karyanya ke berbagai negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Belanda, hingga Amerika dan Kanada. Saya lebih ke promosikan luar, kayak Malaysia, Singapura. Ya, kelompok terserah kalian mau isi apa. Kalian aja. Terserah, entah ini pujiannya dalam bentuk visual atau dalam bentuk videonya atau dalam bentuk penjelasannya, terserah kalian mau kasih dalam bentuk apa. Kalau dia cocok, tapi anak-anak di sini harus sampai 60 km perpustakaan terdekat. Yang penyebabnya adalah buku yang ada di SD mereka. Itu adalah buku dari Britania tahun 1992. Ya, 30 tahun lalu. Ibaratnya siswa yang dulu membaca buku di sini tuh udah sampai lulus, dapat pacar, putus, dapat pacar lagi, dari kerja, dia nikah, punya anak dan anak yang masih baca buku yang persis sama, sungguh sangat miris. Apalagi kalau kita dibandingkan sama negara lain, bisa baca rata-rata 15 sampai 30 buku tiap tahun.
Atau perhatian gaya ini di mana baca udah jadi tradisi sampai ada istilah orang yang baca buku sama dia. Harus baca buku sebenarnya masalah tapi nyata bagus. Dan dia udah usulin perjalanan seperti biasa.